بسم الله الرحمن الرحيم Seratus 128. Ini ayat ini 127 dengan ayat 128. Ini ayat ini turun bersamaan. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gigi depannya itu tanggal, mukanya itu bercucuran darah. Ayat ini turun. Laisa laka minal amri. Tinggal ganti. Hitam. Minal amri syai'un ya. Syai'un kah? Syai'un aw yatuba alaihim ayu'adzibahum fa'inahum zalimun ya. Dengan ayat yang di atas liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru itu. Ini ayat ini turun bersamaan ya. Kata orang-orang muslim, gimana orang kafir mau menang? Sudah menyakiti, sudah membuat luka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala murka. Ada sih yang mengutuk. Kalau menurut hadis mursal sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat itu mengutuk kepada orang-orang yang mencelakainya. Tapi ya terus ayat ini turun. Nah, turun untuk memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan begitu. Dia bertobat maupun dia bertobat maupun dia kembali kebenaran dalam kebenaran maupun dia itu kuseksa, itu urusan saya, bukan urusanmu. Makanya disinilah laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu Muhammad. Kau mendoakan orang seperti itu, saking geramnya gitu, saking geramnya. Jadi dikutuk, dilaknat. Ayat ini turun 127 sampai 128 turun bersamaan. Dah? Ya belum? Kita bahas laisa ya, laisa idar lin ya.
ya mati huruf fathah atau istilahnya ya harokat fathah menghadapi ya mati itu baca idhar lin. Ya, kalau berhenti sih sebenarnya lais itu namanya matlin. Gitu. Tapi kalau dilanjutkan menjadi idhar lin karena pendek. Kalau mat kan berarti panjang. Itu. Laika minal laisa laka minal amr. Lamnya lam ta'rif. Ya. Lam ta'rif berjumpa dengan alif pasti dibaca idhar, ya. Ada lam ta'rif dibaca idham ada. Ya. Ada yang ta'rif lam ta'rif baca idhar. Ini salah satunya yang dibaca idhar, ya. Jadi jelas itu. Lam ta'rif atau lam qamariyah boleh disebut juga idhar qamari. Ambari syai'un, ambri dibaca idhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan huruf ra pasti dibaca idhar syafawi. Selain berjumpa dengan mim atau ba, mim mati tersebut atau mim sukun disebut idhar syafawi. Syai'un sama dengan laisa. Ya. Ya mati harokat fathah menghadapi ya sukun atau ya mati. Atau bahasanya sebelum ya mati tersebut ada huruf yang digaris atas atau garis fathah dibaca fathah maka ya-nya menjadi huruf lin jadi idhar lin. Syai'un unnya tanwin berjumpa dengan alif dibaca idhar fathil ladah hamsin wahain hai ya wajib dibaca idhar. Syai'un au sama juga waw mati atau waw sukun huruf fathah atau harokat fathah ada menghadapi waw sukun maka wawnya disebut huruf lin dibacaan idhar lin au yatuba ya. Ini huruf lin itu cuma ada dua ya dengan waw atau wawu ya itu. Tapi syaratnya harus huruf fathah, syaratnya harus fathah atau garis atas itu. Maka dinamakan idhar lin. Ayatuba alaihim tunya dibaca mata bi. Ya. Ini jumlahnya fathah, ini jumlahnya depan atau doma. Ya, maka ini mat, ini lin ya. Ini idhar lin, ini huruf mat ya, fungsinya gini. Waw mati tidak menjadi huruf mat apabila jatuh setelah huruf yang digaris fathah atau dibaca fathah. Ya, waw mati bisa jadi huruf mat apabila jatuh setelah huruf garis depan atau doma. Yatuba alaihim lais sama ya. 1 2 3 idhar. Himnya mim mati berjumpa dengan mim sama dengan ini. Idhar syafawi. Idhar syafawi ya. Jadi selain berjumpa dengan mim, selain berjumpa dengan ba, pasti mimnya dibaca idhar syafawi. Ayu'adzibahum alaihim au sama. Ini idhar lin sama ya. Yu'adzibahum zalnya dibaca idgham, ada huruf yang di garis yang di sabdu. Jadi kalau kita membaca huruf yang di sabdu itu ditekankan yu'adzibahum alladzi, jadi ada tekanannya. Tekanannya itu sekitar 1 alif atau 2 harokat. Yu'adzibahum gitu. Zal di atas za gitu. Yu'adzibahum gitu ya, ada tekanan. Bukan yu'adzibahum ya. Ini centalkan itu, lihat. Yu'adzibahum gitu ya. Bahum mim mati berjumpa dengan fa sama dengan ini. 1 2 3 idhar syafawi. Fa innahum dibaca hunna. Wa hunnatun qad aujabuha abada.
Guna selamanya dibaca dengung. Wa innahum, tekanannya kurang lebih 1 alif atau 2 harokat. Sama dengan yu'adzibahum itu. Fa innahum itu dengungannya. Yu'adzibahum fa innahum, istilah tekanannya. Humnya sama, idhar syafawi, idhar syafawi, idhar syafawi, idhar syafawi. Ya, idhar syafawi 4. Zalnya dibaca mat badal, ya. Sama panjangnya dengan mat tabi'i, sama dengan ini panjangnya. Ya. Ini 2 harokat 1 alif. Zalimun. Itu huruf akhir dimatikan. Jadi bacaan mat aridis sukun. Huruf matnya mana? Huruf matnya ini waw mati menghadapi doma. Nah, ya. Doma tersebut, ya. Wawnya ini namanya huruf mat. Dan aridis sukun. Arid sukunnya mana ini? Nah, ini kan huruf hidup. Nah, huruf hidup. Pada waktu tinggal wakaf berhenti, maka huruf terakhir dimatikan. Ya, huruf terakhir dimatikan menjadi mat aridis sukun. Panjang hukum bacaannya dipanjangkan lagi, ditambah. Zalimun itu. Munya dulu. Zalimun. Baru nonnya mati. Itu caranya baca mat aridis sukun. Nah, caranya gitu, cara baca mat aridis sukun. Jadi huruf matnya terlebih dulu dipanjangkan, baru non matinya diikutkan. Zalimun. Gitu kan. Caranya gitu. Tidak langsung harus zalimun, tidak boleh. Itu cara teknisnya itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Gitu ya. Zalimun. Gitu ya caranya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ulang-ulang kayak gitu ya bahasanya. Bahasanya paling huruf mat, idhar din, ya, idhar itu ini masih taraf. Setiap pembelajaran itu memang istilah apa namanya? Surat-surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran itu bahasanya itu belum ada saktahnya, belum ada ismamnya, belum ada istilahnya, belum ada tasgilnya atau tazgir dengan tashilnya itu belum ada. Jadi itu khusus bahasanya kayak gitu supaya kita paham. Berulang-ulang, balik kayak itu. Karena amalan itu bisa melekat apabila yang pertama takrir. Karena amalan itu atau bisa melekati pertama takrir, baru takrir. Ini. Lepas itu baru apa namanya? Tas. Ya. Lepas itu baru ini amalan yang bisa melekat. Apa pembelajaran yang bisa melekat? Benar tak riru takok riru tas wiru tan wiru. Ini 4 inilah yang bisa melekat pada diri kita. Kalau tidak ini, ya susah. Yang pertama takrir, yaitu dibolak-balik, diulang-ulang. Makanya kalau ada di pesantren itu harus ditakrir, itu
pelajarannya diulang-ulang terus, diulang lagi. Baru ditakarir, baru ditetapkan, ya, baru dilekatkan, maksudnya dilekatkan. Ya, baru bisa istilah terbiasa gitu, Pak. Bisa terbiasa. Bukan dilekatkan, tapi terbiasa. Pada akhirnya terbiasa, akhirnya menginjak pemahaman. Taswiru baru ada pelekatan tersebut dari amaliyah ini, ada pelekatan tersebut baru ada pengamalan. Lepas ini harus diamalkan, harus pengamalan itu. Hanya begitu pelajaran diulang-ulang, terus dilekatkannya, terus ada suatu pengamalan itu. Harus dibolak-balik supaya melekat benar-benar. Baru tanwir. Bekas pembelajaran kita, akhirnya penimbulannya ini tanwir. Ada cahaya, ada sinar keilmuannya. Akhirnya orang yang kalau sudah kayak gini semuanya, maka ada sinar cahaya yang melekat bahwa orang itu berilmu. Begitu. Kewibawaan, karisma dan lain sebagainya. Makanya para kiai, para ulama itu ini melekatnya gini. Kiai itu berwibawa, berarti keilmuannya itu luar biasa. Ilmuannya luar biasa, tanwir. Makanya diulang-ulang. Jangan bosan caranya gitu. Supaya kita itu bisa mendapatkan sinar cahaya daripada keilmuan kita itu tidak bosan-bosannya. Bahkan ribuan kali diulang-ulang. Caranya pembelajaran itu. Ya. Dah, ayo kita baca. Tuh. Allah. Laisa laka, cepatkan. Yu'adzibahum nahum zalimun. Allah. Allah. Nahum zalimun. Allah. Allah. Laka minal, itu langsung. Laisa laka minal, gitu langsung, gitu ya. Itu satu gerakan. Minal amri syai'un, ya baru syai'un awyatu ba'alaihim, baru ya baru ada penekanan ayu azibahum fa innahum zalimun. Ini kan idhar semuanya, idhar syafawi gitu ya. Idhar syafawi itu tutup mim. Jadi dijelaskannya mim matinya alaihim ayu azibahum gitu. Tidak perlu di alaihim ayu azibahum, tidak perlu ya. Cukup alaihim ayu azibahum, kayak gitu ya. Namanya enggak idhar ya. Kejelasan daripada mim matinya itu ya. Fa innahum zalimun gitu ya, cukup ya. Jadi kami bacakannya asbabun nusulnya ya. Ini asbabun nusulnya banyak riwayat soalnya. Banyak riwayat. Mungkin cuma di dalam tafsir ini
Tafsirannya pokoknya sejarah ini tersebut, dua ayat tersebut turun berurutan apa turun berserentak, maksudnya sama-sama karena peristiwa kejadiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gigi depannya itu tanggal, darahnya bercucuran itu, makanya turun ayat ini. Nah asbabnya kalau menurut asbabnya ini menurut meriwayatkan nih, kami bacakan supaya disimak ya, supaya ada paham ada salah paham anunya. Saya perlu juga sih. Dari Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa perang Uhud, ini terjemahannya saja kami gigi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam patah, beliau terluka hingga darah mengalir di wajah beliau. Lalu beliau bersabda, bagaimana satu kaum akan beruntung jika mereka melakukan hal terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mengajak mereka kepada Tuhannya, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari Anas. Ya, hadisnya berbunyinya begitu. Jadi peristiwa ini berarti kurang lebih sama dengan artinya ini yang kita akan terangkan ini, artinya itu kurang lebih sama. Terus hadis yang kedua, Ahmad dan Al-Baihaqi Al-Bukhari Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah Aris bin Hisam, ya Allah laknatlah Suhail bin Amr, ya Allah laknatlah Syafwan bin Umayyah. Maka turunlah ayat ini, lalu mereka semuanya diampuni. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis yang semisalnya dengan atasnya. Berarti kalau hadis yang di sini meriwayatkan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyumpahi orang yang melukainya. Ya. Kalau yang hadis yang kedua, yang pertama berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan kepada orang-orang yang melukainya. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking geramnya sampai melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukanya pun juga sampai berlumuran darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya selalu berdoa melaknati mereka tersebut. Itu yang diranati tersebut Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Umayyah dan Syafwan bin Umayyah. Lalu turun ayat ini dua-duanya itu. Yang hadis yang kedua, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata cara menggabungkan kedua hadis itu, ya hadis di atas dua-duanya kan, ya, yang satu mengutuk, yang satu tidak. Ya, ada ketika sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan atas orang-orang disebutkan tersebut setelah apa yang menimpa ya beliau pada perang Uhud. Pada perang Uhud Rasulullah Alaihi Wasallam itu terluka. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala pada dua hal tersebut. Dua hal tersebut turun dua ayat tersebut yang bersamaan, ya, secara bersamaan tentang apa yang meminta beliau tersebut, dan beliau pun berdoa karena hal itu. Ya, kalau menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab itu Bulughul Maram, ya. Terus hadis lain lagi selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Hajar, ini ada dari Ibnu Hajar tersebut berkata, akan tetapi sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim membuat penggabungan tersebut menjadi rancu, maksudnya berselisih belakang. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu fajar ketika sholat berdoa, ya Allah laknatlah Ro'al, Zikwan dan Asyiyah, ya, hingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan itu, bukan menjadi urusanmu, ya, menurunkan ayat ini ayatnya, maknanya ini, maknanya Muhammad itu bukan urusanmu. Bentuk kerancuan yang ditimbulkannya adalah ayat di atas turun pada kisah perang Uhud, sedangkan kisah Ro'al dan Dikwan terjadi setelah kemudian saya melihat ada ilah atau cacat. Hadis ini ada yang cacat.
pada hadis ini yaitu terjadi idraj, kata-kata perawi yang masuk ke dalam hadis di dalamnya karena kata-katanya hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan adalah mungqati atau pemisah, pengecualian dari riwayat Az-Zuhri dari orang yang menyampaikannya kepada Az-Zuhri. Hal itu dijelaskan Muslim oleh Imam Muslim model balaghah, model bahasanya, kalau tidak tahu balaghah model bahasanya, yaitu kata-kata seorang perawi telah sampai kepada saya seperti ini tidak bisa diterima dari orang-orang yang saya sebutkan. Ini banyak riwayat ini ya, yang pasti kita itu diambil dari hadis yang di atas itu, riwayat Bukhari Muslim, hadisnya agak sahih itu. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga berkata kemungkinan juga bisa dikatakan bahwa kisah Ro'al dan Dakwan terjadi setelah perang Uhud dan ayat di atas turun belakangan dari sebab turunnya kemudian ayat di atas turun pada semua peristiwa itu, semua peristiwa di perang Uhud tersebut. Terdapat riwayat tentang sebab turun ayat di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam takhrijnya, sejarahnya, kalau tidak tahu takhrij berarti sejarahnya, dan oleh Ibnu Ishaq dan Salim bin Abdullah bin Umar. Dia berkata seorang lelaki dari Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya engkau melarang kami untuk mencaci. Kemudian dia mengembalikan badannya dan membelakangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membuka pakaiannya sehingga pantatnya kelihatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknatnya dan mendoakan keburukan atasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Kemudian lelaki itu masuk Islam dan dia pun mengislamkan dengan baik. Hadis ini mursal tapi gharib hadis ini. Jadi banyak periwayat, maka kita ambil dari sejarah di sini, ya. Dari sejarah. Intinya kalau kita itu dilukai seseorang, intinya ini. Kalau kita itu dilukai seseorang, baik nabinya sendiri maupun siapa saja yang terluka atas musuhnya, maka kita tidak boleh mendoakan keburukan baginya. Ini Quran ini dasarnya Quran. Kalau kita itu didoakan, kalau kita itu dimusuhi orang, diperlakukan seseorang dengan buruk, maka kita itu tidak boleh membalas dengan keburukannya. Tidak boleh melaknatnya, tidak boleh mendoakan yang hal-hal yang baik. Makanya itu diungkapkan, laisa laka minal amri syai'un. Tidak untukmu Muhammad minal amri syai'un, ya, sesuatu perkara, ya, perkara sesuatu di sini. Minal amri perkara syai'un apa sesuatu perkara au yatuba alaihim. Maksudnya kamu tidak berhak memutuskan suatu perkara Muhammad. Ya, memutuskan perkara itu. Lalu kamu itu mendoakan, melaknati orang dan lain sebagainya. Ayatuba alaihim, orang itu bertobat. Alaihim ayatuba, bertobat siapa? Alaihim orang tersebut. Ayu adibahum, orang itu bertobat dalam kemaksiatannya, orang itu bertobat dalam kejahatannya. Orang itu bertobat dalam kezalimannya, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Ayu adzibahum, atau saya menyiksa dengan orang itu karena tidak kembali dengan kebenaran, maka aku siksa. Ya. Fa'inahum, walaupun orang itu sesungguhnya mereka itu zalimun, orang-orang yang zalim. Ya. Jadi entah itu dia itu mau bertobat maupun aku siksa spontanitas, itu bukan urusanmu Muhammad. Tugas kamu menyelesaikan dakwah, mengajak orang rahmatan lil alamin. Kalau masalah nanti belakangan, ya aku mah, kata Allah Ta'ala. Jadi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu mau mendoakan musuhnya, karena saking geramnya mendoakan mereka, melaknati kepada mereka, itu saja ditegur oleh Allah Ta'ala. Ditegur. Ini termasuk teguran terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu beliau tersebut sholat, mendoakan orang, melaknati orang,
kan terasa sakit, mungkin sakit hati atau dan lain sebagainya. Ya. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah memegang amanah Islam itu berarti kan amanah. Agama itu berarti amanah kita. Ya harus wajib kita jalani sebaik-baik mungkin syariatnya. Agama itu kalau kita sudah masuk ke agama Islam berarti amanah. Amanah bagi kita umat muslim tersebut untuk menjalankan yang sebenarnya agama itu supaya menjadi rahmatan lil alamin. Wujudkanlah agama bahwa agama Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Wujudkanlah. Ya. Wujudkanlah. Lah refleksinya untuk mewujudkan agama rahmatan lil alamin, kita disakiti seseorang, doakan dengan kebaikan. Doakan dengan kebaikan. Kita dizalimi orang, doakan dengan kebaikan. Makanya kan ada tiga ulama karena saking geramnya itu mendoakan para pemimpin itu, penguasa itu. Oh, mudah-mudahan cepat dilaknat oleh Allah Taala. Mudah-mudahan itu aku melaknati orang yang berbuat begitu. Sebenarnya didoakan. Kalau masalah nanti dilaknati atau disiksa oleh Allah Taala, dia kembali dalam kebenarannya, ya, itu urusan Allah Taala. Dah ujung-ujungnya yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata diberi petunjuk oleh Allah Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengislamkannya. Bayangkan coba. Nah, ternyata yang dilaknati itu kembali ke islamannya dan Rasulullah SAW mengislamkannya dan dia melakukan keislamannya tadi dengan sempurna dengan baik. Bagaimana? Kita kan tidak perlu. Waktu ini itu kita mengaji, siapa tahu tahun depan kita kafir. Ya. Kita tidak ngerti semuanya. Allah Taala yang muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Allah Taala yang membolehkan hati seseorang. Makanya kita begitu disakiti orang, doakan saja. Mudah-mudahan kau sabar. Makanya para ulama-ulama dulu asalkan disakiti kepada orang, disakiti kepada penguasa, dia mendoakan selalu, mudah-mudahan Allah Taala mengampunimu. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunimu. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunimu. Dengan sendirinya Allah Taala memberi petunjuk kepada orang tersebut, akhirnya masuk Islam dengan sempurna. Makanya ini ayat ini untuk menyanggah kepada seseorang umat Nabi Muhammad SAW yang beragamakan Islam. Apabila kita disakiti seseorang, tidak boleh kita melaknatnya. Itu urusan Allah Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sesuatu perkara untukmu. Itu maksudnya itu apa? Maksudnya bukan urusanmu. Masalah dia itu mau bertobat, masalah dia itu nanti ku azab, ya ku beri siksaan, itu urusanku, bukan urusanmu. Tugasnya apa? Tugas Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam yang sebenarnya. Niham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ini ya bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Inilah kasih sayang. Inilah Islam tersebut. Ini sanggahan bagi kita yang agama Islam selalu geram. Kadang-kadang memang kadang-kadang kalau kita itu dizalimi kadang-kadang memang geram. Memang sih geram sekali. Tapi kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ambillah sabar dan sholat sebagai penolongmu dalam situasi dan kondisi cobaan Allah Ta'ala yang melanda kepada kita. Berat, ringannya cobaan kita hadapi dengan kesabaran. Memang sih susah, ya. Wa innahu lakabiratun illa 'ala khasyin. Memang berat sekali untuk menghadapi. Ketika kita itu disakiti seseorang sampai bengkak-bengkak, sampai belum murnada, sampai dituju dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kita suruh memaafkannya. Sakit hati. Ujung-ujungnya kita disuruh Allah Ta'ala untuk memaafkannya. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala berjanji orang yang pemaaf itu akan dibalas surganya Allah Ta'ala. Ya? Ujung-ujungnya begitu. Kalau sifat manusiawinya memang benar kita itu dendam, rasa sakit hati, rasa apa dan lain sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menyuruh kita, suruh rahmatan lil alamin. Ya, intinya ayat yang di atas dengan yang di bawah ini yang 127 sampai 128 ini intinya turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan kepada umatnya supaya umatnya tersebut kalau disakiti baik dalam peperangan maupun dalam kehidupan sehari-harinya
kita suruh mendoakan mereka dengan yang baik. Masalah dia itu mau bertobat maupun Allah Ta'ala itu menyiksa mereka tersebut, urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Masalah dia itu seorang yang zalim, seorang penganiaya dan lain sebagainya, urusan Allah Ta'ala. Tugas kita rahmatan lil alamin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, umur panjang, sehat walafiat untuk ibadah. Allahumma amin. Berkah, rezekinya luas. Semuanya urusan kita di dunia maupun di akhirat dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakiran, hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa li walidina al-masyana ala ikhwanina wa li ma'alina jami'in muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata amamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhayr. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitana wal amratus man la yadfa'u ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitana wal amratus man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi